Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau menuju ke Puskesmas Lembang karena aku mau periksain anak aku yang lagi apa namanya tuh sakit perut. Katanya dia itu nggak mencret tapi sering ngeluh sakit perut gitu, jadi mau diperiksain sekaligus aku mau periksa kandungan karena semenjak tes pack itu tuh aku nggak pernah cek kandungan ya. Nah kalian bisa lihat sendiri itu aku jalan kayak nahan sakit karena memang aku tuh di awal kehamilan ini ada keluhan sakit sering kram gitu ya. Ini aku udah ambil antrian di puskesmas, terus tinggal nunggu diperiksa, dipanggil gitu ya. Nah, ternyata aku tuh dirujuk ke RSUD Lembang ya, biar sekalian di USG kata bidannya gitu ya teman-teman. Karena aku ada keluhan selain sering kram itu pinggul sakit dan sering keluar darah atau ngeflek-ngeflek sedikit kayak gitu ya. Katanya sih takutnya ada apa-apa gitu. Jadi dirujuk ke RSUD Lembang. Nah, sebetulnya surat rujukannya untuk 3 bulan, tapi aku nggak mau buang waktu, jadi hari itu juga aku langsung berangkat. Jadi pulang dari puskesmas langsung ke RSUD. Nah, kalian bisa lihat ini nomor antriannya dan tanggalnya ya. Ini tanggal 25 bulan 7 atau bulan Juli. Hari Senin ya teman-teman. Jadi aku langsung periksa dan tinggal nunggu panggilan aja. Dan ternyata waktu di USG itu hanya terlihat kantung janin dan janinnya itu belum terlihat. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak dapet hasil USG-nya, mungkin karena aku BPJS ya. Jadi hasil USG-nya nggak dikasihin ke aku. Nah, terus karena aku penasaran, jadi aku searching-searching dan dapatlah ini dari Prenagen gitu ya, artikelnya. Terus aku lihat apa itu hamil kosong. Ternyata hamil kosong itu adalah proses pembuahan yang tidak terbentuk embrio atau janin kayak gitu ya teman-teman. Tapi plasenta dan kantung hamilnya itu udah kebentuk. Nah, biasanya ini bisa dibilang itu kayak gagal kembang gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh kemungkinan pertama ya teman-teman, dan kemungkinan keduanya adalah memang USG ini tuh biasanya untuk usia kandungan di bawah 10 minggu emang kadang-kadang ada yang belum terlihat, tapi di atas 10 minggu itu biasanya muncul gitu ya, mulai terlihat. Jadi dokter sih bilangnya jangan terlalu khawatir, terus dokter nyaranin kasih obat gitu ya, ngasih resep kayak gitu. Dan aku dikasih resepnya itu dua macam ya, yaitu obat penguat kandungan sama vitamin. Obat penguat kandungannya itu aku dikasih Microges kayak gitu kalau nggak salah namanya. Terus yang kedua itu aku dikasih Volamil. Dan di samping dua obat itu aku juga beli yang namanya sari kurma premium kayak gitu ya, karena dulu di kehamilan pertama juga aku konsumsi yang namanya sari kurma gitu, dan itu tuh bagus banget ya untuk nambah tenaga terus mengurangi mual kalau di aku ya. Nah, terus dokter menyarankan untuk kembali lagi di minggu depannya ya teman-teman. Jadi aku dikasih surat lagi untuk pemeriksaan minggu depannya, dan ini minggu berikutnya ya. Jadi setelah 1 minggu ini aku mau periksa lagi ke RSUD-nya. Jadi sebelum periksa, sebelum berangkat ini aku mau minum dulu obatnya. Nah, yang aku keluarin ini Microges. Nah, Microges ini bisa diminum atau dimasukkan ke bawah ya, tapi di sini aku milih diminum aja. Terus yang kedua ini aku minum Volamilnya itu setiap pagi aja. Jadi Microges 1, Volamil 1 setiap pagi aja, siang malamnya enggak ya teman-teman. Dan ini anak aku juga udah siap-siap, tapi ini aku mau titipin anak aku ke adik aku ya, karena nggak dibawa ke RSUD. Kalau dibawa ke RSUD itu pasti repot banget ya, lari ke sana kemari. Jadi aku titipin aja. Dan di sini alhamdulillah setelah minum obatnya udah kramnya sudah mulai berkurang, fleknya juga udah mulai berkurang gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih hasilnya baik. Nah, di sini aku mau berangkat ya teman-teman. Jadi aku siap-siap dulu.
aku bawa tas karena kalau pakai BPJS itu ada syarat-syarat yang harus difotokopi gitu ya teman-teman. Emang semuanya gratis, tapi untuk obat 2 itu diresepin sama dokternya dan nggak ada di RSUD-nya. Jadi aku harus nebus di apotek lain dan ternyata harganya lumayan ya teman-teman buat saku aku gitu, buat dompet aku tuh lumayan banget. Jadi 2 obat itu tuh totalnya 329.000 ya teman-teman. Aduh lumayan sih. Uang belanja kepake buat obat, tapi alhamdulillah sih kalau ada perkembangan yang lebih baik. Jadi ini aku udah ada di parkiran dan aku udah ngambil nomornya. Kalian bisa lihat ya, itu di nomornya itu udah ada tanggalnya itu tanggal 1 Agustus, jadi seminggu kemudiannya ya. Jadi 1 Agustus aku balik lagi ke sini tinggal nunggu panggilan. Dan alhamdulillah setelah di USG seminggu kemudian hasilnya itu baik, semuanya normal, detak jantungnya juga normal, terus panjang bayi, usia kandungan semuanya jelas ya teman-teman. Jadi kekhawatiran aku tuh sedikit berkurang, malahan aku tuh bahagia gitu ya. Ternyata dedeknya kemarin mungkin ngumpet ya. Jadi sekarang baru kelihatan di USG-nya, tapi seperti yang aku bilang hasil USG-nya itu nggak bisa aku ambil ya. Jadi disimpan di berkasnya rumah sakit gitu. Nah, pulang dari RSUD ini aku lanjut ngajak anak aku main di mandi bola kayak gini karena dia tadi kan gak ikut ke rumah sakit, terus dia ngerengek gitu ya pengen ke rumah sakit. Akhirnya aku kasih 2 pilihan, dia mau ikut ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit atau mandi bola, dan dia milih mandi bola dong. Karena kalau nggak kayak gitu, anak aku tuh kalau lagi demam dia itu selalu kebawa mimpi ya. Kalau keinginannya nggak diikutin itu kalau lagi demam, tapi kalau hari-hari biasa sih nggak apa-apa sih kalau nggak diikutin. Karena memang aku nggak ngebiasain anak-anak aku untuk setiap kemauannya itu harus diturutin, nggak ya teman-teman. Jadi ada waktu untuk menuruti keinginan anak aku, ada waktu untuk menolak gitu ya. Menolaknya juga ya secara halus dialihkan ke hal yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah lanjut pas pulang ini aku langsung jajan bakso gitu ya. Jadi biar seger karena udah dari perjalanan panas-panasan juga kan lumayan, apalagi aku bawa motor sendiri. Pak suami tetap narik ya teman-teman. Karena minggu sebelumnya itu udah nemenin aku ke RSUD yang pertama itu, terus libur juga karena aku banyak keluhan. Akhirnya kan sayang kalau sering libur. Jadi ya udah aku berangkat sendiri. Oke, ini aku udah di rumah ya teman-teman. Jadi tinggal aku nikmatin aja baksonya. Lumayan ya, siang-siang lapar. Udah gitu aku pesen bakso yang pedes manis kayak gitu ya. Lumayan di siang hari kayak gini emang cocok banget deh. Terus emang aku tuh emang kebiasaan kalau kemana-mana pergi-pergi itu nggak kelewat bakso atau nggak mie ayam, itu favorit banget ya kalau bepergian. Nah kalau teman-teman semua gimana nih kebiasaannya kalau bepergian, menu wajib yang harus dibeli itu atau dicicipin itu apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sambil aku nyiapin baksonya aku juga mau nyapa teman-teman yang baru mampir ke channel aku, baru nonton video-video aku. Aku ucapkan selamat datang dan selamat menonton, semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil gitu ya. Dan jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, balik lagi ke video ini. Aku udah keluarin mie baksonya. Aduh aku lagi dubbing kayak gini malah ngiler ya, pengen bakso lagi deh jadinya. Ini tuh harganya murah, satu porsi kayak gini punya aku ini 7.000. Terus yang di plastik itu punya anak aku 5.000-an aja, baksonya doang, nggak pakai mie sama sayur. Biasanya nanti anak aku makannya sama nasi ya teman-teman. Nah, aku juga mau ngelanjutin cerita yang tadi, jadi aku masih harus kontrol 1 bulan kemudian ya ke RSUD-nya. Jadi, dari hasil rujukan itu belum dikembalikan lagi ke puskesmas. Nah, biasanya kalau keadaannya sudah benar-benar pulih, benar-benar membaik gitu ya, biasanya, dikembalikan lagi ke puskesmas Lembang gitu ya, dari RSUD ke puskesmas Lembang lagi gitu ya teman-teman biasanya.
Tapi, karena mungkin hasilnya masih ada, aku tuh masih ada sedikit flek gitu ya, tapi untuk kram dan yang lain-lain itu sudah sedikit berkurang, nggak seperti yang sebelumnya itu aku bangun aja kayak susah gitu ya, kayak sakit gitu di perut bagian bawah. Mungkin karena ini ya kecapean, aku tuh bener-bener ngikutin anak aku kemana pun dia pergi, karena anak aku tuh pasti kalau diem terus di rumah gitu ya, nggak betahan dia itu. Jadi, pasti sering banget keluar rumah, belum lagi kerjaan rumah yang nggak ada habisnya ya kalau ibu rumah tangga. Jadi kata dokter sih seharusnya aku tuh bed rest, nggak ngerjain apa-apa dulu gitu ya, bener-bener bed rest, tapi tetap ya namanya juga ibu rumah tangga nggak bisa yang cuman baringan doang nonton atau apa gitu ya, nggak bisa. Karena kerjaan rumah tetap numpuk, anak, aku juga tetap harus diurus, harus ditemenin ke sana kemari, apalagi anak aku tuh beda dari yang lain gitu ya, dia itu bener-bener super aktif banget. Tapi semoga semuanya baik-baik aja deh sampai nanti hari H-nya ya. Minta doanya juga buat teman-teman semua ya. Oke deh, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.